Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, setiap manusia pasti mendambakan kelapangan rezeki, kecukupan hidup, dan keberkahan dalam harta. Namun, tak sedikit pula yang mengeluh, merasa rezekinya tersendat, seret, atau tak kunjung datang sesuai harapan. Mungkin usaha sudah dilakukan, doa sudah dipanjatkan, namun rezeki tetap terasa berat. Bisa jadi, ada sebab-sebab dari dalam diri yang menjadi penghalang datangnya rezeki itu sendiri. Dalam pandangan Islam, rezeki bukan hanya soal materi. Ia adalah segala bentuk karunia Allah, kesehatan, ilmu, waktu, makanan, sahabat baik, dan tentunya harta. Bila kita merasa rezeki seret, ada baiknya kita introspeksi diri. Berikut ini adalah 3 penyebab utama rezeki menjadi seret, berdasarkan Al-Quran, hadis, dan penjelasan para ulama. Yang pertama, meninggalkan takwa dan taat kepada Allah. Salah satu sebab utama tertutupnya pintu rezeki adalah karena jauh dari takwa, lalai dari ketaatan kepada Allah, dan mengabaikan perintahnya. Allah berfirman, barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Quran Surah At-Thalaq, ayat 2-3. Ayat ini menjadi dasar kuat bahwa takwa adalah magnet rezeki. Imam Ibnu Katsir dalam tafsir Ibnu Katsir menjelaskan bahwa siapapun yang bertakwa, maka Allah akan mencukupkan kebutuhannya dari arah yang tidak disangka-sangka, bisa melalui cara-cara yang tidak pernah terpikirkan. Sebaliknya, jika seseorang meninggalkan takwa, hidup dalam maksiat, menunda sholat, menyepelekan kewajiban, dan mengikuti hawa nafsu, maka pintu-pintu rezeki akan menyempit. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya seorang hamba terhalang dari rezeki karena dosa yang dilakukannya. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Majah, dinyatakan hasan oleh Syekh Al-Albani. Hadis ini menegaskan bahwa dosa adalah penghalang datangnya rezeki. Setiap maksiat ibarat tembok penghalang yang kita bangun sendiri, menghambat mengalirnya karunia Allah. Berikut, contoh nyata dari dosa yang menghambat rezeki: meninggalkan sholat 5 waktu, durhaka kepada orang tua, menipu dalam transaksi, ghibah dan fitnah, mengabaikan zakat. Semua itu dapat menjadi penghalang turunnya rezeki. Karena itu, jika merasa rezeki seret, evaluasi hubungan kita dengan Allah. Yang kedua, lalai dari istighfar dan tawakal. Hal kedua yang sering menjadi penyebab seretnya rezeki adalah kurangnya istighfar, memohon ampunan, dan tidak bertawakal kepada Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran, maka aku, Nuh, berkata kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sungguh Dia adalah Maha Pengampun, niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat dan membanyakkan harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun, dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai. Quran Surah Nuh, ayat 10-12. Dalam ayat ini, Nabi Nuh mengajarkan bahwa istighfar adalah kunci dibukanya pintu rezeki. Hujan turun, harta bertambah, keturunan diberi, dan kebun subur mengalir air. Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya menyebutkan bahwa ayat ini menunjukkan faedah duniawi dari istighfar, yaitu bertambahnya harta dan keturunan. Maka tak heran bila para ulama salaf seperti Hasan Al-Bashri menyarankan orang yang mengeluhkan kekeringan, kefakiran, atau sedikit anak untuk memperbanyak istighfar. Selain istighfar, tawakal juga menjadi kunci datangnya rezeki. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, niscaya Allah akan memberi kalian rezeki sebagaimana Dia memberi rezeki kepada burung. Burung itu pergi pagi hari dalam keadaan lapar dan pulang sore hari dalam keadaan kenyang. Hadis riwayat Tirmidzi, Syahih menurut Al-Albani. Tawakal bukan berarti pasrah tanpa usaha, melainkan menggabungkan usaha maksimal dengan keyakinan penuh bahwa Allah lah pemberi rezeki sejati. Burung tetap terbang mencari makan, tapi hatinya yakin kepada pemberi rezeki. Jika kita tidak istighfar dan tidak bertawakal, maka rezeki akan terasa sulit. Kita mungkin berusaha, tetapi hasilnya tidak berkah, lelah, tapi hampa. Maka solusinya adalah banyak istighfar dan perkuat tawakal.
Yang ketiga, tidak menjaga silaturahim dan amal sosial. Penyebab ketiga rezeki menjadi seret adalah memutus tali silaturahim dan tidak peduli terhadap amal sosial. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka sambunglah tali silaturahim." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini sangat eksplisit, silaturahim memperluas rezeki. Dalam penjelasan Imam Nawawi, maksud dari dilapangkan rezeki adalah diberikan keberkahan dan kecukupan dalam harta serta dimudahkan urusan duniawi. Jika seseorang memutus hubungan dengan kerabat, sering berselisih tanpa sebab, tidak menyapa orang tua atau saudara, maka bisa jadi rezekinya tersumbat. Silaturahim adalah penguat hubungan sosial, dan hubungan sosial yang baik akan membuka banyak pintu rezeki. Dari relasi kerja, pertolongan, jaringan usaha, hingga keberkahan doa keluarga. Tak hanya silaturahim, amal sosial juga memperluas rezeki, seperti sedekah, zakat, membantu yang miskin dan yatim. Allah berfirman, "Dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya, dan dialah pemberi rezeki yang terbaik." Quran Surah Saba ayat 39. Semakin banyak seseorang memberi, semakin luas pula rezekinya, karena Allah telah menjamin akan mengganti apa yang dikeluarkan di jalannya. Dalam hadis lain, Rasulullah bersabda, "Sedekah tidak akan mengurangi harta." Hadis riwayat Muslim. Ulama menjelaskan bahwa secara lahiriah mungkin harta berkurang, tetapi secara batiniah dan hakikatnya, harta justru bertambah dan diberkahi. Setelah mengetahui 3 sebab utama seretnya rezeki, berikut adalah solusi Qur'ani dan Nabawi agar rezeki lancar kembali. Yang pertama, bangun takwa dan tinggalkan dosa. Bertakwalah dengan sebenar-benarnya. Mulailah dengan salat tepat waktu, tinggalkan maksiat, perbanyak amal syaleh. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Quran Surah Ar-Ra'd ayat 11. Perubahan hidup diawali dengan perubahan diri. Hapus maksiat, rezeki akan kembali lancar. Yang kedua, perbanyak istighfar dan perkuat tawakal. Istighfar minimal 100 kali sehari, seperti kebiasaan Rasulullah. Bahkan beliau yang maksum tetap banyak beristighfar. Sesungguhnya aku beristighfar kepada Allah dan bertaubat kepadanya dalam sehari lebih dari 70 kali. Hadis, riwayat Bukhari. Gabungkan istighfar dengan tawakal, usaha maksimal, doa terus-menerus, dan hati yakin Allah akan beri yang terbaik. Yang ketiga, rajin silaturahim dan suka bersedekah. Mulailah menyambung silaturahim. Kunjungi orang tua, maafkan saudara, bantu kerabat yang kesulitan. Sedekahlah secara rutin, walau sedikit, karena Allah menilai keikhlasan, bukan jumlah. Perumpamaan, nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah seperti sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir, pada tiap-tiap bulir 100 biji. Quran Surah Al-Baqarah ayat 261. Rezeki sejatinya adalah hak prerogatif Allah, tapi Islam mengajarkan bahwa kita bisa mengundangnya melalui ketaatan, istighfar, tawakal, silaturahim, dan amal. Jika engkau merasa rezekimu seret, maka jangan langsung menyalahkan takdir. Mungkin yang perlu diperbaiki adalah dirimu sendiri. Lihatlah bagaimana para sahabat hidup sederhana, tapi rezeki mereka berkah. Lihatlah para ulama dahulu, hidupnya tenang meski tidak bergelimang harta, karena mereka tahu bahwa rezeki hakiki adalah berkah dan ketenangan. Mari mulai hari ini, bertaubat, perbanyak istighfar, sambung silaturahim, dan bersedekah. Insya Allah, pintu rezeki yang tertutup akan terbuka kembali. Dan bertakwalah kepada Allah, niscaya Allah mengajarkan kepadamu ilmu, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Quran Surah Al-Baqarah ayat 282. Semoga Allah melapangkan rezeki kita semua, menjadikannya berkah, halal, dan mendekatkan kita kepada surganya. Amin. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.